Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kohinoor Channel, sahabat Biderman yang saya banggakan. Pada episode sekarang membahas mengenai bagaimana meningkatkan performa burung dan kesehatannya. Dan ini juga cukup penting bagi para peternak semua, apalagi yang menggeluti burung bagi yang pemula. Karena kita menyadari bahwa saat ini hobi di aneka burung ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat hebat. Dan banyak peternak-peternak yang memiliki kandang yang cukup banyak, di atas 100 mungkin. Nah, ini kita juga ingin berbagi. Dan juga bagi teman-teman yang kebetulan masih mulai belajar ternak, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama menyangkut masalah kesehatan burung, di mana saat ini akan kita bahas mengenai masalah probiotik. Ini penting karena saat ini standarisasi di Eropa bahwa penggunaan probiotik menjadi prioritas. Termasuk juga mungkin di beberapa negara ada standarisasi terhadap unggas itu harus menggunakan probiotik yang barangkali akan mengganti posisi antibiotik. Kalau dulu antibiotik menjadi primadona di dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada makhluk hidup. Kalau sekarang barangkali kita menggunakan probiotik, di mana juga silakan dilihat di susu bayi, anak-anak kecil kita sudah terlatih terbiasa dengan penggunaan probiotik. Mungkin dalam keseharian kita juga tidak sadar datang ke Geremat, beli minuman, beli makanan, diantaranya ada yang mengandung unsur probiotik, diantaranya Yakult. Karena saat ini masih tetap yang memegang hak paten probiotik ini adalah Profesor Shirota Shren dari Jepang, dan ini sudah digunakan turunan-turunannya dalam berbagai komponen, baik untuk kepentingan manusia dan juga untuk kepentingan makhluk hidup. Nah, ini juga penting probiotik ini, karena kita menyadari bahwa industri usaha kita yang dikembangkan ini adalah usaha aneka hobi yang memerlukan interval waktu yang cukup panjang. Berbeda pengembangan industri di industri budidaya untuk kepentingan konsumsi. Misalkan di ayam itu kan 40 hari, 1 bulan, sehingga penggunaan antibiotik menjadi hal yang prioritas karena juga burung tidak boleh sakit selama 40 hari. Jadi bagaimana dengan burung-burung kita yang kita ingin hidupnya lebih panjang lagi, mungkin bisa 5-6 tahun sampai 10 tahun masih bisa produksi. Nah, kalau terlalu sering menggunakan antibiotik, diharapkan imunitas daripada burung itu sendiri menjadi lemah, jadi infertil, juga mudah terserang penyakit. Kalau bapak-bapak datang ke dokter sakit flu, pasti diobati dengan antibiotik, dan itu harus tuntas. Kalau tidak tuntas, jangan-jangan ada kekebalan terhadap biota-biota yang sangat merugikan. Nah, nanti kita akan praktekkan seperti apa. Yang kedua, yaitu kita akan bahas mengenai pemanfaatan yodium. Ini kadang-kala yang kurang diperhatikan oleh para peternak. Seperti apa yodium itu dan apa manfaatnya? Ini kita bahas pada session teknis yang akan kita laksanakan nanti di dalam praktek. Jadi penggunaan probiotik itu bagi unggas khususnya yang kita geluti bersama. Yang pertama untuk menyimbangkan mikroorganisme yang ada di dalam usus atau perut burung itu sendiri. Karena mungkin saja di dalam usus burung itu banyak bakteri-bakteri yang merugikan, yang berdampak kepada burung-burung mencret, diare, dan sakit. Salah terapi penggunaannya terlalu banyak menggunakan antibiotik. Yang kedua untuk memperbaiki kesehatan ternak. Jadi ternak kita tetap menjadi sehat, baik itu burungnya sehat, kotorannya juga tidak akan mengganggu kepada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi burung perkutut ini atau burung lovebird ini atau burung putar ini setiap hari bergaul dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang ternaknya berimpit bersatu dengan rumah kita, sehingga ini juga kita ingin bahwa burung kita itu sehat. Burung kita itu adalah optimal di dalam performanya. Selanjutnya juga untuk menghilangkan kadar gas di dalam amonia kotoran burung, karena kotoran burung itu banyak di kandang kita, sehingga nanti amonianya jadi sangat mengganggu lah bagi kita. Apabila sudah dimasukkan probiotik ke dalam perut burung, nanti kotorannya juga sudah bersih lah, tidak membahayakan. Tidak mungkin saja kita pegang kandang burung, sangkar burung, tersentuh tangan, mungkin juga tersentuh mulut, juga akan berakibat kepada penyakit bagi kita. Selanjutnya juga mungkin dengan adanya probiotik ini kita akan menghindari kotoran-kotoran yang didatangi oleh lalat atau binatang-binatang lain yang akan nanti bisa terbang ke lingkungan sekitar kita. Nah, probiotik ini juga berfungsi sebagai makanan tambahan karena berupa mikroba-mikroba yang sudah diatur sedemikian rupa melalui satu penelitian sehingga menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan bagi burung itu sendiri. Nah, kita khawatir banyak peternak yang
kurang peduli terhadap kesehatan burung, kita ingin burung itu berkualitas, beternak rutin, suaranya ternyata kurang memperhatikan masalah-masalah kesehatan pencernaan daripada burung itu. Dengan penggunaan probiotik ini diharapkan sebagai salah satu solusi pengobatan. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan antibiotik. Kalau terus-terusan menggunakan antibiotik, kita ingin burung kita panjang 10 tahun, ini juga akan sangat terganggu. Selanjutnya juga ini kan akan menjadi salah satu pilihan-pilihan. Dan kita akan praktekkan seperti apa penerapannya. Nah, kebetulan sebetulnya yang namanya probiotik itu banyak bisa kita terapkan. Kebetulan di kesempatan ini kita kebetulan membeli di toko ternak ayam. Dan ini kita menggunakan E4. Ini E4. Yaitu salah satu cairan yang efektif untuk menumbuhkan mikroorganisme positif. Caranya seperti ini. Nah, ini kita kan biasa keseharian mungkin peternak ada berbagai pendekatan cara untuk memberikan air minum ke burung itu sendiri. Tapi yang penting mau caranya seperti ini, mau mulai kolak-kolak kecil juga silahkan. Kita akan praktekkan. Pertama, kita perhitungkan bahwa air minum untuk burung ini sekitar 3 liter. Takaran dosisnya itu adalah 1:1. Jadi setiap 1 cc probiotik ini itu akan dilarutkan dengan 1 liter air. Mohon maaf nih, agak sulit membukanya ya. Nah, ini kita tumpahkan dulu ke bejana seperti ini ya. Nah, karena jumlah airnya itu tersedia 3 liter, berarti kita harus memasukkan unsur probiotik dari E4 ini sebanyak 3 cc. Nah, ini seperti inilah jumlah 3 cc. Ini 3 cc E4 yang akan kita campurkan ke air minum burung. Nah, ini diaduk-aduk ya, diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata. Nah, setelah itu bisa saja langsung disajikan ke air minum burung. Kalau sudah rata, kita campur-campur dulu ya. Campur dulu lah biar rata. Nah, ini siap disajikan. Namun juga harus hati-hati pemberian probiotik ini, jangan pekerjaan kita menjadi sia-sia. Nah, hari ini kita memberikan probiotik ya, memberikan probiotik, besoknya kita menggunakan antibiotik. Misalkan burung karena sakit dikasih antibiotik. Ini pekerjaan sia-sia. Hari ini kita menumbuhkan bakteri positif, mikroorganisme positif, besoknya dibunuh dengan obat ini. Jadi mestinya posisinya dibalik. Kalau selama 1 minggu kita memberikan terapi terhadap burung yang sakit selama 1 minggu, baru hari berikutnya atau hari ke-8 kita berikan probiotik, sehingga biota-biota yang tumbuh di dalam usus burung itu yang sudah dibunuh dengan antibiotik dihidupkan lagi dengan probiotik. Jadi di sini saya menyarankan ke peternak perlu adanya pengaturan jadwal pola pemberikan air minum. Misalnya hari Senin kita memberikan vitamin tanpa antibiotik, besoknya air putih, besoknya lagi air putih, hari ke-4 kita berikan probiotik, hari ke-5 dan ke-6 berikan air putih lagi, hari ke-7 kita berikan lagi vitamin. Ini pengaturan jadwal yang harus dipatuhi oleh peternak-peternak yang ingin ternaknya sukses. Jadi tolong dibuatkan jadwal pemberian air minum bagi burung itu sendiri. Saya gambarkan tadi, hari pertama dikasih vitamin, hari kedua air putih, hari ketiga air putih, hari keempat bisa pakai probiotik, hari kelima keenam air putih lagi, hari ketujuh pakai vitamin lagi. Dengan jadwal yang teratur, burung kita tidak akan kekurangan nutrisi, performanya bagus, reproduksinya juga bagus. Nah, yang kedua yang lupas dari perhatian para peternak diantaranya adalah penggunaan yodium. Kenapa yodium ini jadi penting? Mungkin keseharian kita dulu, orang tua kita pernah punya pengalaman-pengalaman zaman dahulu di negeri kita ini banyak orang yang terkena penyakit gondok, terutama di daerah pegunungan. Kenapa seperti itu? Karena memang di daerah pegunungan itu biasanya kekurangan garam yang mengandung yodium. Kalau sekarang sudah jarang orang terkena penyakit gondok karena yodium, karena pemerintah telah mensyaratkan bahwa setiap garam meja yang ada di pasaran harus sudah dicampur dengan yodium. Tetapi bagaimana dengan burung? Nah, ini menjadi persoalan. Kekurangan yodium ini akan berdampak penyakit gondok, akan terganggu saluran gondok.
dari burung itu sendiri, saluran pernapasan di burung ini kadang-kadang lupa. Dengan kekurangan yodium ini berdampak kepada suara burung, berdampak kepada saluran pernapasan burung, termasuk juga berdampak kepada sirine sebagai alat kita di dalam menghasilkan volume burung yang bagus. Nah, ini sebetulnya sederhana saja untuk pemberian garam yodium ini. Yodium ini sebetulnya ada di dalam garam dapur. Ini dalam dapur. Di sehari-hari mungkin tinggal ambillah di rumah, diambil di tempat persediaan makanan kita. Nah, caranya dengan mencampurkan 1 sendok garam, ini 1 sendok garam kepada grit. Nah, ini grit ya. Grit ini biasa dimakan oleh burung. Kita campur, aduk sampai rata, pecah sampai rata. Ini biasanya perkutut menyenangi grit ini karena rasanya enak, mungkin ada rasa asin dan sudah terdapat di dalamnya unsur yodium. Ini bisa diberikan ke burung-burung ya, termasuk juga untuk burung perkutut, untuk burung murai, untuk burung kenari. Ini juga yodium selalu ada di dalam pola sediaan makanan di kandang ternak kita. Nah, bagaimana kalau untuk di kandang perkutut? Nah, ini biasanya disenangi oleh perkutut, juga disenangi oleh puter. Kadang-kadang bisa saja dicampur di bata merah, kasih garam 1 sendok, berikan sehingga dia akan memakan. Nah, untuk dipakan kadang-kadang pakan yang kita sediakan, stok seed yang kita sediakan ini kadang-kadang juga jarang mengandung unsur garam. Nah, garam ini, yodium ini tidak akan hilang apabila tidak dipanaskan. Jadi kebiasaan kami yaitu dengan cara mengambil pakan ini, dimasukkan ya garam 1/4 sendok, ukuran sebegini 1/4 sendok, ditabur di pakan burung. Nah, ditabur di pakan burung, campur, dikasih rata ya. Ini bisa diberikan ke burung langsung sebagai pakan menu makan sehari-hari. Inilah barangkali 2 hal pokok yang perlu diperhatikan para peternak, yaitu pertama menggunakan probiotik sebagai nutrisi tambahan, yang kedua juga untuk memulihkan kesehatan, dan yang selanjutnya adalah ketersediaan yodium di dalam pakan yang akan diberikan kepada burung, karena kekurangan yodium akan menimbulkan penyakit gondok bagi makhluk hidup, termasuk juga pada burung, sehingga burung kita tidak terkena penyakit yodium karena jarang dibahas oleh para peternak penyakit gondok ini, padahal di burung juga sama akan mengalami penyakit gondok. Jadi demikian dari 2 hal pokok yang harus diperhatikan oleh peternak agar burung kita berhasil, breeding kita berhasil, kualitasnya maksimal. Dan mudah-mudahan akan kita bahas lagi tema-tema yang lain di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengisi konten-konten yang lain sesuai dengan permintaan dari teman-teman sahabat Kolinor YouTube ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, and share agar Anda menjadi orang yang pertama mendapat informasi tentang bagaimana breeding yang baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.